di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu. Pada saat ini tidak dilengkapi atau tidak ditunjukkan surat penangkapan. Tidak ada surat penangkapan. Coba lagi dengan saya. Jadi penangkapan Gus Nur di rumahnya di Malang itu menurut para pengacara itu tidak sesuai dengan prosedur penangkapan, seperti juga yang dikatakan oleh putranya Gus Nur, yaitu Mujiat. Jadi di sini saya jelaskan proses penangkapan oleh penangkap atau yang ditangkap. Jadi saya bacakan saja di sini. Jadi syarat penangkapan yang pertama adalah penangkapan wajib didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, melakukan penangkapan tidak sewenang-wenang, berpijak pada landasan hukum, tidak menggunakan kekerasan, melengkapi penangkapan dengan surat perintah penangkapan. Dalam melaksanakan penangkapan wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut, guys. Memberitahu atau menunjukkan tanda identitas bagi petugas Polri, menunjukkan surat perintah penangkapan, memberitahukan alasan penangkapan, menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan, menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana, dan memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah penangkapan. Senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap dan memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum, dan didampingi oleh penasihat hukum serta hak-hak lainnya. Dan di sini saya jelaskan juga hak tersangka saat ditangkap atau digeledah oleh petugas. Di sini saya bacakan. Itu yang pertama, meminta surat tugas dari petugas Polri yang akan menangkap, meminta surat perintah penangkapan, tidak mendapat penyiksaan dari pihak berwajib, bebas dari penangkapan sewenang-wenang, baik bebas hak dari penghilangan secara paksa, berhak untuk diperlakukan sebagai orang belum tentu bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan, dan bla 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 bla. Begitulah, guys, syarat penangkapan dan hak seseorang yang diduga tersangka atau yang akan ditangkap. Jadi artikel ini saya baca dari websitenya Hukum Online. Kita pasal 28 ayat 2 Junto 45 ayat 2 dan pasal 27 ayat 3 Junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang ITE. Ustadz Gus Nur juga diperkarakan berdasarkan ketentuan pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi dengan saya. Kalau kita lihat video tadi di depan, bahwa pengacara Gus Nur itu mengatakan bahwa Gus Nur itu ditangkap karena atau tuduhan pencemaran nama baik dan penghinaan kepada kekuasaan. Jadi undang-undang ini ada di Undang-Undang IT yang bunyinya, saya bacakan saja, guys, bahwa pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT berbunyi sebagai berikut: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan garis miring atau mentransmisikan dan garis miring atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Jadi yang di sini bahwa saya bacakan, guys, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan bla 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 bla, yaitu akan diancam hukuman yaitu 4 tahun penjara atau denda sebanyak 750 juta. Dan yang kedua adalah tuduhan penghinaan kepada pemerintah, yaitu
pasal 207 KUHP yang bunyinya barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan yang ada di negara Indonesia atau sesuatu majelis umum yang ada di sana dihukum penjara selama-lamanya 1 tahun 6 bulan atau denda sebanyak Rp4.500. Jadi di sini begitulah penjelasan dari saya tentang tuduhan dan ancaman yang dipakai untuk menjerat Gus Nur. Kita lihat berikutnya. Karya daripada mantan ketua GP Ansor. Itu Kiai Haji Dr. Andes Khairul Anam. Beliau judulnya NU jadi tumbal politik kekuasaan, siapa yang bertanggung jawab. Nah, dan situ disebutkan semua. Coba halaman 84. Ya, ada 3 tiga itu dikatakan memanjakan asing dan neo PKI. Ada di situ. Demikian tadi wawancara Gus Nur dengan Ustadz Zakaria, yaitu dia membicarakan atau membedah buku karya Dr. Andes Khairul Anam, mantan ketua GP Ansor dari Jawa Timur, bahwa di situ di buku Khairul Anam itu yaitu yang berjudul NU jadi tumbal kekuasaan, siapa yang bersalah. Jadi di situ juga dikupas habis apa-apa siapa-siapa yang menyusup di tubuh Nahdlatul Ulama itu. Tadi kalau guys lebih jelasnya bisa beli buku karya Khairul Anam, ini luar biasa, salah satu generasi NU yang mencoba mendobrak kemapanan yang kurang benar. Jadi kalau berbicara NU itu disusupi PKI itu sebenarnya bukan hanya Gus Nur, itu banyak ulama yang berbicara. Di tengah raya ada penyusup dari PKI di tubuh NU itu bukan hanya Ustadz Zakaria, bukan hanya Gus Nur, bahkan Habib Rizik juga pernah berkata, dan nanti lebih jelasnya nanti akan ada video di belakang, yaitu salah satu ustadz juga akan memberi pencerahan. Jadi guys simak saja video saya ini sampai habis agar tidak salah paham. Kita lihat. Kesimpulan Tebuireng dan NU jadi tumbal politik kekuasaan. Pembelokan akidah aswaja, pembiaran Syiah, ya ini Syiah di sini salah ini. Insya Allah salah ini tulisannya. Syiah dan Islam liberal terjebak pusaran politik uang dan abuse of power. Saya pernah menyampaikan dulu, jelas ada liberal di sini. Jadi apa yang disampaikan oleh Gus Nur itu biasa aja. Ya, aja. Kalau mengatakan di dalam NU disusupi PKI, ada orang-orang PKI, bisa saja. Karena NU ini musuh besarnya PKI sebenarnya. Dan dari dulu PKI menyusup kepada NU, ini sudah juga biasa. Seperti ada benturan NU dan PKI 1948 1965 ini. Jadi dari dulu sudah berjubel dengan PKI, ini biasa. Sehingga ketika PKI ingin menguasai, menghancurkan Islam, dia lihat organisasi terbesar apa di Indonesia, NU, ya sudah susupi kepada NU. Saya sampaikan tokoh-tokoh liberal dalam tubuh NU membuka kedok tokoh-tokoh liberal dalam tubuh NU. Masya Allah, luar biasa, semuanya dibongkar. Dan ini yang nulis adalah Kiai Haji Muhammad Najih Maimun Zubair. Jadi kakak daripada siapa yang almarhum barusan. Ini adalah fakta. Jadi tidak usah lebay dengan persoalan itu. Diharapkan oleh mereka dalam mempersekusi Gus Nur, karena Gus Nur juga selain itu ya mungkin beliau terlalu berani ya menyampaikan aspirasinya, inspirasi dan aspirasinya dari rakyat Indonesia. Tadi setelah kita dengar salah satu ustadz, yaitu yang mempunyai channel Benteng Akidah, dia juga menjelaskan bahwa orang ini juga orang Nahdlin. Jadi saya jelas tegaskan bahwa yang mengkritik NU itu bukan hanya Gus Nur, banyak ulama. Jadi
Sebenarnya di sini semua kita itu adalah seiman seagama, dan orang-orang yang bertikai ini, yang tukaran ini ada semua adalah sejamaah. Jadi semua adalah orang Nahdliyin. Jadi ada permasalahan intern, sebenarnya mengkritik maupun dikritik sebenarnya harus mawas diri, bahwa ini semua adalah demi kebaikan kita bersama. Kita sebenarnya juga harus bersyukur bahwa masih ada orang-orang dari Nahdliyin itu yang ikut bertanggung jawab menjaga kita Nahdliyin dari penyusup-penyusup atau paham-paham yang mungkin saja membawa NU, membawa Nahdlatul Ulama itu keluar dari rel. Semoga kita menjadi orang yang selalu sabar, istiqomah, bisa mawas diri, supaya kita menjadi muslim yang ukhuwah Islamiyah. Demikian dari saya, semoga bermanfaat.